Ya baik, sudah kita lanjutkan tadi sebelum jeda saya katakan bahwa Bilqis salah satu yang beruntung bisa kembali ke pelukan orang tuanya. Tapi ada nama-nama anak-anak yang sampai saat ini juga masih menjadi misteri keberadaannya. Contohnya ada Kenzi, ada Alvaro gitu yang masih terus dalam proses pencarian. Ini orang tua mana yang bisa terima? Ini kan mimpi buruk bagi semua orang tua. Mbak Ciput, lalu bagi orang tua yang kehilangan anaknya dan belum bisa ditemukan, mereka harus apa? Lapor kemana? Mencari kemana? Ya, sebetulnya saya sudah yakin sih para orang tua anak-anak yang belum ditemukan ini kan sudah melapor ke kepolisian. Dan mereka sepertinya pasti punya harapan dengan ditemukannya Bilqis. Mereka juga berharap aparat penegak hukum bisa meningkatkan di penyidikannya untuk mencari titik-titik lagi mungkin yang selama ini belum ketemu. Ada titik terang, tapi boleh orang tua anak-anak ini untuk kembali melapor. Tapi kami dari sisi layanan, sebetulnya untuk keluarga dari anak-anak korban seperti ini, Bapak Ibu juga bisa mengunjungi layanan-layanan konseling yang ada di pemerintah daerah. Karena pemerintah daerah sudah komitmen untuk menyediakan layanan konseling bagi anak maupun orang tua korban kekerasan ataupun seperti ini penculikan. Saya yakin di daerah ada yang siap untuk mendampingi Bapak Ibu. Dan kalau ingin minta bantuan kami untuk menghubungkan dengan layanan-layanan di daerah yang Bapak Ibu nggak tahu, silakan telepon ke 129. Kami akan membantu untuk menghubungkan Bapak Ibu dengan layanan ini. Dan layanan ini gratis. Karena negara ingin hadir betul-betul kepada para masyarakat yang saat ini membutuhkan penguatan secara psikologis, sambil kemudian juga membantu mengkoordinasikannya dengan aparat penegak hukum untuk menanyakan kembali sejauh mana progres dari penyidikan. Jadi boleh lapor lagi ya? Boleh lapor lagi untuk kemudian mendorong kembali para penegak hukum ini untuk mencari anak-anak yang hilang. Betul. Ya, kalau kami menerima pengaduan memang yang kira-kira sudah stuck, bahkan sulit ya dilakukan tracing dan segala sesuatu yang di daerah maupun di pusat itu belum mengalami progres. Itu memang jenis data datang ke kami dan kami tentu monitoring itu. Sejauh ini Alvaro itu sudah teradukan ke kami ya, dan tentu pada orang tuanya ini ada sinyal baik dan kita harus terus dorong gitu ya, bagaimana kepolisian juga terus melakukan kerja yang begitu kuat. Tapi memang ada dua hal yang dari awal saya sampaikan bahwa SOP terkait daftar pencarian orang di kepolisian, saya kira ini juga perlu ada adaptasi ketika anak yang menjadi korban gitu ya. Karena memang berbeda mungkin dengan misalnya pencarian orang dewasa, lansia dan lain sebagainya. SOP-nya apa Mbak? Boleh dijelaskan kira-kira apa? Di sini kami melihat ada misalnya daftar pencarian orang terkait tersangka. Kan itu juga ada 7 kali 24 jam. Kalau anak kan 1 kali 24 jam itu sudah mendesak dan harus ditemukan, dan itulah memang mereka harus cepat gitu ya di dalam berbagai aturan baik itu regulasi maupun turunannya itu dijelaskan seperti itu, dan ini mendorong infrastruktur juga bergerak lebih cepat lagi. Dan yang kedua, kami juga mendorong memang kepolisian memiliki think tank yang memang fokus terhadap penculikan, eksploitasi dan bahkan perdagangan. Kalau memang hari ini sesungguhnya sedang berbenah dalam konteks bagaimana PPA-PPO Polri, tetapi penculikan, anak hilang ini memang sesuatu yang membutuhkan think tank kepolisian yang itu bergerak secara simultan. Kalau saya boleh kasih contoh NCMEC misalnya di Amerika ya, salah satu bentuk yang itu sangat membantu aparat kepolisian. Nah, bagaimana National Center kita misalnya terkait missing, exploiting dan baik children itu yang memang harus diberikan dukungan optimal. Jadi sejauh ini memang infrastruktur harus bisa lebih mengadaptasi situasi dan kondisi yang kerap kita temukan, dan juga situasi ya kepolisian yang begitu besar kinerja yang harus dilakukan, tetapi memang tuntutan masyarakat pengen cepat dan segera bisa ditemukan. Oke, karena kita juga berhitung dengan hitungan detik nyawa anak bisa terjadi apapun itu. Mbak Devi, terakhir bagaimana membangun kesadaran publik agar alarm ini benar-benar menggugah, bukan cuma viral dan kemudian hilang? Ya, satu, kita berhenti menyederhanakan ini. Artinya diskusi ini jelas tidak bermaksud untuk menyalahkan orang tua gitu ya. Karena sikap menyalahkan korban akan membuat orang takut untuk cerita, takut untuk minta tolong gitu kan. Padahal semakin cepat keluarga tertekan berani bicara, maka semakin besar potensi peluang anak diselamatkan sebelum dijual. Yang kedua adalah kita perlu tingkatkan kepo yang penuh kasih sayang gitu ya. Kalau ada tetangga yang tiba-tiba mohon maaf
punya Pulang bayi bawa baru, anak, ya. tanpa kehamilan dan sebagainya, atau ada anak yang tiba-tiba menghilang dari sekolah, jangan dianggap hal yang biasa gitu. Baik. Nah, yang juga perlu diwaspadai adalah pelaku memang harus dihukum. Ya. Tapi kalau kita berhenti di situ, maka kita hanya mengganti aktornya tanpa membongkar panggungnya. Panggungnya jelas adalah kemiskinan, kekerasan, nilai-nilai dan budaya diam di dalam komunitas. Dan hati-hati, ada pola lain yang sering kita lupa. Di masa-masa bencana alam itu juga menjadi tempat yang subur Rawan, ya. untuk kemudian Eksploitasi anak-anak terjadi. dieksploitasi Oke, dan diculik. baik. Terima kasih banyak ibu-ibu yang luar biasa untuk Terima pembahasan kasih. kita pada malam hari ini. Dan pemirsa, memang Bilqis sudah pulang, namun masih banyak orang tua korban yang menunggu keajaiban anak mereka ditemukan. Mau sampai kapan kita membiarkan kisah ini terus berulang? Penculikan dan perdagangan anak merusak masa depan. Keamanan anak-anak kita bisa saja masih terancam jika masih ada celah dan hukuman ringan sekedarnya. Terima kasih banyak pemirsa atas atensi Anda. Saya Afina undur diri. Selamat malam. Sampai jumpa. Download Metro TV Extend sekarang.